Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrud Thalib Ilmi, NIM 4012000240. Di sini saya akan membuat video tentang materi pemantauan dan pengawasan pembiayaan dengan mata kuliah manajemen pembiayaan. Apa yang dimaksud dengan pemantauan pembiayaan dan pengawasan pembiayaan? Di antaranya masih sama. Pengawasan pembiayaan adalah pemantauan pembiayaan itu masih sama. Agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi menurutnya mutu pembiayaan atau suatu fungsi manajemen dalam usahanya untuk melakukan penjagaan dan pengamanan atas pengelolaan kekayaan bank yang lebih baik dan efisien. Gunanya untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tujuan pengawasan dan pemantauan, yaitu dengan menjaga keseimbangan aset dan liabilitas untuk mengatasi risiko-risiko yang ditimbulkan jika terjadi ketidakseimbangan antara aset dan liabilitas. Selanjutnya mengenai macam-macam risiko. Yang pertama, risiko mismatch, yaitu terganggunya likuiditas karena liquidity manajemennya kurang tajam sebab kurang memperhatikan kebutuhan atau penarikan para deposan. Penarikan atas dasar komitmen yang dibuat dan investasi tidak memenuhi kriteria seperti harus liquid, jangka pendek, dan marketabilitasnya tinggi. Kedua, risiko interest rate, yaitu kesalahan dalam liquidity management strategi, maka timbul gangguan likuiditas sehingga mendorong untuk menggunakan dana mahal atau jangka pendek untuk menutupi kekurangan likuiditas. Yang ketiga, risiko pembiayaan, yaitu debitur tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena gagalnya usaha nasabah tersebut atau sejak semula telah membuat deviasi yang tajam berupa tidak lengkapnya data nasabah, kemudian tidak pula diikuti monitoring dan supervisi yang terus-menerus. Yang terakhir, risiko modal, yaitu tidak produktifnya penempatan dana, maka akan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan selanjutnya mengenai monitoring dan pengawasan pembiayaan. Pengertian. Yang pertama, pengertian monitoring, yang diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin atau early warning system deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat turunnya mutu pembiayaan. Dengan ini dimungkinkan mengambil langkah-langkah untuk tidak timbul kerugian. Yang kedua, pengertian pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupa untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan itu sebagai kekayaan dan dapat mengetahui term of lending serta asumsi-asumsi sebagai dasar persetujuan pembiayaan tercapai atau terjadinya penyimpangan. Dan selanjutnya, fungsi monitoring dan pengawasan pembiayaan, yaitu merupakan suatu sistem dalam pengelolaan pembiayaan atau line management yang dapat berfungsi sebagai penutup kekurangan atau kelemahan dalam proses kegiatan pembiayaan. Jadi, monitoring dan pengawasan pembiayaan harus mampu memberikan feedback agar tidak lanjut perbaikan segera dapat dilaksanakan. Tujuannya yang pertama, administrasi dan dokumentasi pembiayaan harus terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sehingga ketelitian, kelengkapan, keaslian, dan akurasinya dapat menjadi informasi bagi setiap manajemen yang terlibat dalam pembiayaan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam setiap tahap pemberian pembiayaan sehingga perencanaan pembiayaan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir, tujuannya pembinaan portfolio baik secara individual maupun secara keseluruhan
dapat dilakukan sehingga mempunyai kualitas aktiva yang produktif dan mendukung menjadi bank yang sehat. Dan selanjutnya pelaksanaan proses pengawasan pembiayaan. Yang pertama, menentukan suatu standar buku yang landasan utamanya waktu, sehingga bank mudah menentukan mutu pembiayaannya. Yang kedua, hasil dari monitoring dan pengawasan pembiayaan dapat menggambarkan aktual performance pembiayaan itu sendiri. Yang ketiga, membandingkan aktual performance pembiayaan dengan tanda buku yang sudah ditetapkan atau disetujui otoritas monitoring. Selanjutnya diidentifikasi dan dievaluasi atas deviasi yang mungkin terjadi. Yang terakhir, yaitu setelah diketahui deviasi yang terjadi, kemungkinan penyebab kerugian bagi bank atau baru berupa potential risk, maka harus dicari alternatif pemecahan atau problem solving. Selanjutnya, mekanisme pengawasan pembiayaan dibagi menjadi dua tahap. Tahap yang pertama pengawasan pembiayaan, tahap yang kedua perencanaan pembiayaan. Tahap yang pertama dibagi menjadi tiga, yaitu tahap perencanaan pembiayaan, kedua tahap pelaksanaan pembiayaan, ketiga tahap evaluasi pembiayaan. Yang tahap kedua, tahap perencanaan pembiayaan juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, penelitian terhadap permohonan pembiayaan nasabah. Kedua, penelitian mengenai informasi khusus yang menyangkut calon nasabah. Ketiga, penelitian terhadap analisis pembiayaan yang dilakukan AO. Yang terakhir, penelitian terhadap rekomendasi atau persetujuan pembiayaan. Teknik pengawasan pembiayaan. Yang dimaksud teknik pengawasan pembiayaan adalah teknik pendekatan yang digunakan dalam pengawasan. Selanjutnya pendekatan pengawasan. Yang pertama monitoring pembiayaan. Yang kedua, teliti apakah laporan realisasi usaha yang disampaikan oleh nasabah sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan harus mencerminkan aktivitas atau mutasi rekeningnya. Yang ketiga, teliti turnover rekening dengan membandingkan debat dan pembiayaan rekening koran pada beberapa bulan berjalan. Keempat, beri tanda pada saldo tertinggi dan terendah pada setiap periode agar berhati-hati bila nasabah mulai overdraft. Yang kelima, awasi pada tanggal-tanggal pelunasan apakah dapat dipenuhi oleh nasabah. Yang terakhir, teliti buku pembantu dan folder nasabah. Tujuan pengawasan fisik. Yang pertama, mengecek kebenaran seluruh keterangan ataupun data serta laporan yang disampaikan nasabah dengan membandingkan jumlah dan kondisi secara fisik. Yang kedua, secara langsung melihat dan meneliti keadaan usaha nasabah meliputi kapasitas produksinya atau omset, penjualan, tingkat kesibukan kerja di unit produksi ataupun ramainya pembeli di bagian penjual atau toko. Dilakukan dengan wawancara langsung dengan debitur tentang seluruh aktivitas perusahaannya ataupun wawancara dengan para pelanggannya. Yang ketiga, secara tidak langsung mengingatkan nasabah bahwa bank menaruh perhatian besar terhadap kelancaran usaha nasabah dan menjadi mitra yang baik untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang terakhir, mendidik nasabah agar selalu menyampaikan laporan tentang seluruh kegiatan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Selanjutnya, sasaran pengawasan fisik, yaitu yang pertama, sumber daya manusia dan struktur organisasi. Yang kedua, administrasi dan keuangan perusahaan. Yang ketiga, alat-alat produksi, aktivitas perusahaan dan lingkungan. Yang keempat, stok barang atau bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi. Yang terakhir, jaminan pembiayaan. Dan selanjutnya mengenai aspek-aspek pengawasan pembiayaan. Aspek-aspek pengawasan pembiayaan.
yaitu peranan pembiayaan sampai saat ini masih dominan karena pada banyak lembaga pembiayaan masih sebagai sumber pendapatan utama. Sebagai suatu unit usaha selalu menghadapi di mana antara mendahulukan profit dan risiko, khusus pembiayaan dinamakan risk asset. Itulah sebabnya peran pengawasan pembiayaan menjadi bertambah penting yang harus mempunyai ciri brand banking dengan pengawasan pembiayaan. Dapat diberikan batasan usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan pada debitur agar persyaratan dan target usaha yang direncanakan dan disepakati dapat dicapai, sehingga pengembalian pembiayaan berjalan sesuai dengan jadwalnya. Selanjutnya, 3 aspek pokok pengawasan pembiayaan. Yang pertama, aspek administratif, meliputi pengawasan dan penetapan usaha proses kegiatan pembiayaan sejak awal sampai kepada pelunasan, pemecatan, dan penghapusan pembiayaan. Yang kedua, aspek supervisi, secara terus-menerus mengikuti perkembangan pembiayaan dan usaha debitur agar mampu mengetahui aktual performance kredit yang tercermin pada kolektabilitasnya. Yang terakhir, aspek penagihan, yaitu penarikan kembali pembiayaan sesuai jadwal dan tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha debitur kecuali ada sinyal bahwa ada penurunan mutu pembiayaan yang terus-menerus agar terhindar dari kerugian. Pengawasan pembiayaan menurut jenis pembiayaan. Yang pertama, onshore loan, yaitu pemberian pembiayaan dalam valuta asing yang dananya dikelola di kantor pusat. Pengawasan pembiayaan onshore loan seperti pengawasan pembiayaan pada umumnya. Yang kedua, offshore loan, yaitu pemberian pembiayaan dalam valuta asing kepada nasabah-nasabah dalam negeri sehingga menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap luar negeri. Yang ketiga, pembiayaan sindikasi, yaitu suatu pembiayaan bersama terhadap suatu objek pembiayaan oleh beberapa bank atau lembaga pembiayaan, baik pembiayaan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, di mana risiko pembiayaan ditanggung bersama oleh bank atau lembaga pemberi pembiayaan. Yang terakhir, pembiayaan konsorsium, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang pembiayaan dilaksanakan secara bersama. Selanjutnya, audit interpembiayaan. Audit interpembiayaan, ada beberapa audit. Yang pertama, penilaian kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian manajemen. Kedua, penilaian kualitas kinerja. 3, jenis-jenis pemeriksaan. 4, tujuan dan sasaran audit pembiayaan. 5, tahap audit intern. 6, laporan hasil audit. 7, tindak lanjut hasil audit. 8, dokumentasi dan administrasi kegiatan audit interpembiayaan. 9, prosedur audit interpembiayaan. 10, teknik pemeriksaan. 11, sarana audit intern. Selanjutnya mengenai penilaian kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian manajemen, yaitu pemeriksaan dan penilaian ini dimaksudkan untuk menentukan sampai berapa jauh sistem yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuannya dan sasaran dapat dicapai secara efisien dan ekonomis, serta menentukan sejauh mana struktur tersebut sudah berfungsi seperti yang diinginkan. Metode penilaian kecukupan dan efektivitas pengendalian manajemen ada 4. Yang pertama dengan uraian tertulis, kedua dengan menggunakan checklist, ketiga dengan daftar pertanyaan, atau yang terakhir dengan flowchart. Penilaian kualitas kinerja, yaitu dengan pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja dimaksud untuk menentukan sejauh mana tujuan dan sarana perusahaan yang telah ditetapkan dalam bisnis plan tercapai. Selanjutnya, tujuan audit pembiayaan. Tujuan yang pertama menilai pertanggungjawaban
pimpinan unit kerja, yaitu setiap tingkatan pemimpin unit kerja harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan wewenang oleh atasannya. Tujuan yang kedua, memberikan bantuan manajerial, yaitu kesalahan yang ditemukan pada unit kerja mungkin disebabkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip manajemen. Oleh karena itu, pemeriksaan inter bukan hanya bertugas untuk menggariskan kesalahan, tetapi juga harus dapat memberikan penjelasan kepada pemimpin unit kerja agar masalah-masalah tersebut tidak terulang di kemudian hari. Yang terakhir, tujuannya menghemat pengeluaran, yaitu pemeriksaan dilaksanakan secara profesional akan sangat bermanfaat untuk semua bidang kegiatan termasuk penghematan pengeluaran. Sarana audit pembiayaan, yaitu pemeriksaan intern terhadap pembiayaan merupakan upaya lanjut dalam pengawasan pembiayaan untuk memastikan bahwa pemberian pembiayaan telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang ada dan telah memenuhi prinsip pembiayaan yang sehat serta telah mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.